pada Minggu Septuagesima yang tertulis di dalam Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Marilah kita membacanya secara responsoria. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan penuhnya kepada aku. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus adalah di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kita baca bersama. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa-dosa kita kepada Allah Bapa, serta memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Marilah kita memasuki saat teduh, berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari PKJ nomor 258 ayat 1 dan 2.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 2 dan 3. Kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 241 ayat 1 sampai 3. Namun
Bapa di dalam surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kehadiran Roh Kudus turun atas kami untuk memberi kami pengertian tentang firman Allah dalam pengharapan yang akan kami lalui dalam setiap kehidupan kami, yang menopang kami untuk senantiasa bersekutu dan berharap di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah pengurapan Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami menerima kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini adalah tertulis di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita perhatikan dan kita buka Alkitab kita masing-masing. Tatkala kemuliaan luhur dari sejak semula tempat bait kudus kita, ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat tema yang ada pada kita dalam Minggu Septuagesima ini, yang mengatakan bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Apa yang mau kita dalami dan apa yang mau kita petik dari teks yang telah kita baca ini? Yang pertama sekali, dalam teks Yeremia ini kita harus mengetahui bahwa Yeremia sebenarnya adalah nabi yang masih muda dan diutus kepada orang tua atau yang bisa saya sebutkan orang-orang yang tidak produktif atau lansia. Karena Yeremia bukanlah nabi yang ikut dalam pembuangan. Yeremia tinggal di Yerusalem dan Yesaya dalam tahun dan zaman yang sama masuk ke dalam pembuangan. Jadi mereka ada dua nabi yang diutus oleh Tuhan memerintah atau membawa firman serta menggembalakan bangsanya, tetapi di dua tempat yang berbeda dalam zaman atau waktu yang bersamaan, Yesaya dan Yeremia. Dan Yeremia yang dibawa ke dalam pembuangan sesungguhnya adalah orang-orang yang masih produktif untuk ikut dalam kerja paksa atau kerja rudi. Maka yang tinggal di Yerusalem itu yang disebut dengan istilah bahasa Batak pasi-pasi atau sisa-sisa bangsa Israel. Maka sisa-sisa yang dimaksudkan adalah orang tua yang tidak mungkin lagi aktif bekerja, mungkin diduga dalam literatur diduga ini di umur 50 tahun ke atas tidak lagi diikutkan, tetapi umur 40,
20 ke 40, ini yang dibawa, yang produktif untuk masuk ke dalam pembuangan tersebut. Tentu menjadi beban yang berat bagi Yeremia, sebagaimana pemanggilan Yeremia. Di pasal yang pertama kita mengetahui bahwa Allah memanggil Yeremia dan dia menjawab di ayat yang ke-6, pasal yang pertama ayat yang ke-6 itu dia menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda." Tentu sekali ini adalah tekanan psikologis kepada Yeremia. Coba kita perhadapkan Bapak Ibu, bagaimana seorang yang mungkin kita katakan masih berusia 17-an berbicara di dalam konteks orang yang berumur 50 ke 60. Kira-kira yang 60 tahun, yang 50 tahun berbicara tentang Yeremia ini apa? Bisa saja dikatakan bahwa dia ini pendongeng. Bisa saja dia katakan bahwa Yeremia ini ngabul ngidul. Yeremia ini akan dikatakan kau belum banyak makan garam. Yang kau alami belum seberapa dengan yang kami alami. Kan kira-kira begitu pertentangan ketika berbicara di hadapan orang tua begitu. Nah, ini tekanan yang dihadapi Yeremia, supaya kita lihat nanti apa pengharapannya rupanya begitu. Apa yang diharapkan Yeremia? Ternyata yang pertama adalah kita melihat dari sini bahwa Yeremia adalah nabi yang tertolak dari sejak awalnya. Dia ditolak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun manusia yang mengalami penolakan dalam dirinya, jiwanya akan terganggu. Ketika Anda ditolak di perusahaan, ketika Anda ditolak untuk melakukan sesuatu yang baik-baik di gereja, baik di tengah-tengah rumah tangga, saya kira hati kita serasa tergoyak atau terpukul, sehingga kadang itu membuat kita hilang pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, karena dia mengkhotbahi para orang tua, beban Yeremia yang kedua adalah sampai Yeremia selesai dari kenabiannya, tak satu pun orang yang bertobat. Maka itu artinya dia merasa bahwa dia adalah nabi yang gagal. Coba Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada di sini orang tua, anak-anakmu tak satu pun yang lolos seperti yang kau harapkan, bahkan melenceng dari semua yang kau pikirkan, pasti kita mengalami keterpurukan, mengalami beban mental yang sangat berat. Bahkan untuk melihat sesama pun terkadang kita menundukkan kepala, susah mengangkat kepala. Kenapa? Karena anak-anak orang lain berhasil. Kenapa orang-orang lain bisa menyelesaikan studinya dengan baik, tapi saya tidak, anak saya tidak, begitu. Ada apa dengan saya? Pasti itu beban yang akan muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Yeremia tidak ada ubahnya dengan itu. Dan kita lihat nanti kembali, penolakan yang ketiga yang dialami oleh Yeremia adalah dia memberitakan bahwa bangsa Israel itu akan dihukum oleh Tuhan, dan hukuman itu akan berlangsung selama 70 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat di sana? Ketika Yeremia memberitakan bangsa itu akan dihukum, Yeremia di zaman Raja Yoyakim, raja yang ganas dan raja yang sangat killer. Raja Yosia melakukan reformasi iman. Dia membangkar patung-patung dan berhala-berhala di Israel. Tetapi ketika masuk ke Raja Yoyakim, Yoyakim justru melenceng dari harapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di zaman Raja Yoyakim? Ketika dia memberitakan itu, Yeremia dirancang akan dibunuh di Anatot. Di tanah kelahirannya sendiri, dia ditolak, bahkan dia direncanakan untuk dibunuh. Tentu sekali Yeremia down kembali. Tentu sekali Yeremia mengalami trauma yang berlebihan dalam kehidupannya. Kalau saya membaca kitab Yeremia ini Bapak Ibu, kemungkinan besar Yeremia sudah sampai kepada tahap paranoid. Dia telah berpikir
tentang kejadian yang tidak-tidak, tentang hal yang akan belum terjadi, atau bencana yang mungkin menimpa dia dalam hidupnya. Karena yang menyerang dia, yang mengancam dia, yang membuat hidupnya gusar itu bukan orang yang sembarangan, tapi kerajaan yang penuh dengan perangkat istananya, penuh dengan prajuritnya. Tidak akan mungkin Yeremia bisa lari kemana. Karena di sini kita melihat Yeremia adalah orang yang sudah putus pengharapan dalam konteks ini. Tetapi dalam keputus pengharapannya, apa yang dilakukannya? Yeremia mengatakan dalam mulutnya, Tuhan, mereka yang telah meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Engkau adalah Allah sumber hidup, sumber air hidup. Dia memahami bahwa Allah pemberi air kehidupan, yang memberi kehidupan bagi orang. Lalu dalam keputusasaannya, dia berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, selamatkanlah aku. Itu makanya teks ini kita jumpa kata, sembuhkanlah aku, selamatkanlah aku. Apa yang mau diselamatkan dari Yeremia? Bukankah dia nabi Tuhan? Tetapi sebagai seorang nabi dia tidak terlepas dari kemanusiaannya. Sebagai manusia tentu dia mengalami ketakutan, kecemasan dengan ancaman dari sebuah kerajaan di mana dia tinggal. Jangankan satu kerajaan, satu kampung saja mengancam kita, itu beban yang berat. Satu rumah saja, atau kita yang kakak beradik saja saling mengancam, itu beban bagi kita, itu trauma bagi kita. Itu makanya Bapak Ibu, dalam tulisan yang disampaikan oleh Serena Jones dan Sally Rambo, dia mengatakan bahwa dunia ini sedang rusak, dunia ini sedang kacau, dunia ini sedang terbeban, jiwanya sedang terganggu. Dalam Sally Rambo mengatakan, banyaknya kejahatan yang ada di dunia ini, mulai dari perang dunia, mulai dari perang dunia sampai kepada persoalan-persoalan kekerasan, ketidakadilan sosial, pemerkosaan hak-hak asasi manusia, itu membuat dunia ini kacau dan orang mengalami trauma dalam hidupnya. Itu makanya dia tulis Teologia and Trauma. Dalam Teologia and Trauma itu, dunia ini sedang trauma, banyak pergumulan, dan tidak ada ubahnya dengan Yeremia Bapak Ibu dalam teks ini. Dia sedang trauma dengan keadaan itu. Kenapa? Karena dia terancam hidupnya. Lalu dia berseru kepada Tuhan. Dia memahami Allah sumber yang hidup, sumber kehidupan itu. Maka dia mengatakan, sembuhkanlah aku Tuhan. Maka yang mau disembuhkan dari Yeremia adalah gangguan jiwanya. Dia sedang terganggu jiwanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau salah nanti boleh disearching kembali. Tapi dalam catatan WHO di tahun 2017, dan tahun 2022 saya searching kemarin, catatan WHO mengatakan ada 20% masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa. Apakah ada saya di sana? Saya nggak tahu juga begitu. Apakah ada Bapak Ibu saudara-saudara kekasih ada di sini, di situ? Dalam hitungan yang 20% itu? Mungkin sekali. Apa yang membuat tekanan jiwa kita, tekanan ekonomi, persaingan perusahaan, persaingan dalam pendidikan kita sekarang? Karena kalau sadar tidak sadar, pendidikan kita ini sedang memicu kita untuk bertarung, dan orang yang kalah akan terganggu jiwanya. Dan ketika itu mengalami gangguan jiwa, itu masuk dalam rangkap itu. Bedakan gangguan jiwa dengan sakit jiwa Bapak Ibu. Nanti jangan terperangkap ya antara gangguan jiwa dengan sakit jiwa. Jadi yang didata itu ODGJ-nya orang dalam gangguan jiwa, bukan orang yang sakit jiwa. Jadi yang didata tadi ada 20%. Mungkinkah masyarakat Kristen tidak ada itu? Ada. Kebetulan saya beberapa kali menangani orang yang mengalami gangguan jiwa, bahkan yang bipolar. Bapak Ibu, pendekatannya pendekatan psikodelisi, psikologi spiritual, deliverance ministry, itu saya kerjakan untuk jemaat kita yang mengalami gangguan jiwa. Dan ada banyak rupanya GKPI yang saya jumpa, jemaat GKPI juga. Ada yang terperangkap dalam hal itu. Yang walaupun kita melihat tadi, ini gangguan jiwanya dialami Yeremia ini adalah depresi yang meningkat sampai kepada
Paranoid tadi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang mau kita petik dengan data-data yang kita paparkan tadi? Data yang kita ambil adalah bahwa dalam hal ini, yang mau kita petik dalam hal ini adalah Yeremia mau mengatakan orang yang berharap kepada Tuhan sekalipun tantangan ada, sekalipun pergumulan ada, tetapi jalan dan keselamatan, kesembuhan akan menjadi bahagian dari kehidupannya. Maka Bapak Ibu, kalau Anda terpuruk, Anda sedang terbeban dengan mental, Anda sedang terbeban dengan persoalan yang Anda hadapi, saya mau ngutip apa yang dikatakan oleh Sally Rambo dan Sir Jones tadi, healing imagination. Lalu Sally Rambo menutupnya dengan kata, bawa dia bertemu kepada anugerah Allah. Maka ketika anugerah Allah dipertemukan dengan manusia, dipertemukan dengan kita yang hilang pengharapan, maka kita akan berharap kembali, dan perlahan-lahan pengharapan itulah yang memulihkan jiwa yang remuk, jiwa yang terluka, harapan yang telah pupus. Lalu kita melihat kembali Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita belajar kembali tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Dalam keterpurukannya, dan ini yang membedakan nanti, kita masih memiliki pengharapan dan iman atau tidak. Orang yang memiliki pengharapan dalam keterpurukan sekalipun, dia tidak mengutuki dan dia tidak mengharapkan bencana bagi orang yang mengancamnya. Terkadang kita kan gamblas begitu. Kalau orang kita benci, orang membuat yang tidak baik bagi kita, itu langsung refleks kita mengatakan, mati kau di situ, mampus kau. Kan begitu. Tetapi orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, itu tidak keluar dari mulutnya. Itu makanya Yeremia katakan, aku tidak menginginkan malapetaka. Tak sekalipun aku tidak menginginkan malapetaka Tuhan. Aku menginginkan kesembuhan. Engkau pulihkan aku, engkau pulihkan bangsamu, supaya bangsamu ini bertobat kembali kepada jalan yang benar. Itu yang diinginkan oleh Yeremia. Maka Bapak Ibu, ketika Anda tertarik untuk melakukan kutukan kepada orang lain, Anda juga tidak akan kemungkinan kesembuhan Anda dari persoalan yang Anda alami, dari tekanan yang Anda miliki, itu sangat kecil. Tetapi ketika Anda memberkati orang, itu makanya Yesus, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Musa berkata, bencilah, tetapi aku berkata, berkatilah orang yang menganiaya kamu, berdoalah untuk mereka. Karena ketika kita memberkati orang yang membenci kita, orang yang menjulit kita, orang yang menindas kita, maka di situ kita terpulihkan. Sembari kita berdoa untuk mereka, sembari kita dipulihkan jiwa kita. Lalu kita tidak lagi mengalami anger yang berlebihan, kemarahan yang merusak ke dalam alam bawah sadar kita, sehingga emosi kita stabil, tidak mengganggu kepada kesehatan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kembali dalam terakhir ini, dikatakan bahwa minggu kita ini adalah minggu pengharapan. Lalu apa kaitannya pengharapan dengan 70 tahun akan kematian Tuhan Yesus? 70 hari dengan kematian daripada dan kebangkitan Tuhan Yesus. Apa kaitannya dengan itu? Dalam pengharapan ini Bapak Ibu, kita mau melihat bahwa di dalam Septuagesima ini kita menanti pengharapan kepada Mesias. 70 itu adalah angka kesempurnaan. Lalu Israel dalam konteks ini dihukum 70 tahun. Itu adalah bagian daripada Allah telah sempurna melakukan murkanya kepada bangsanya dan mendidik bangsa Israel selama 70 tahun dengan hukuman itu. Lalu dikaitkan kembali dengan Septuagesima ini, kita melihat kembali ada lagi angka kesempurnaan dengan kehadiran Mesias yang membebaskan kita dari hukuman itu. Maka berharaplah kepada Yesus, berharaplah kepada Tuhan. Dan saya yakini Bapak Ibu yang hadir sekarang, kenapa Anda hadir di gereja ini? Tentu sekali karena Anda punya pengharapan tentang masa depan. Tentu sekali
Karena kita berharap Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Walaupun lagu kita mengatakan tak ku tahu hari esok, namun langkahku tegap karena kita berjalan bersama dengan Yesus. Itu pengharapan kita melalui khotbah ini. Lalu dikatakan kembali dalam kesempurnaan itu, maka kita harus berharap sepenuhnya dan sempurna kepada Tuhan. Ketika pengharapan kita itu sempurna, maka cobaan, tantangan, persoalan itu tidak membuat kita menjadi hancur, tetapi persoalan itu membuat kita mempunyai daya lenting dalam kehidupan kita. Maka ketika kita punya pengharapan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, kita seperti bola yang dilempar ke dinding. Tapi jangan bola yang kempes Bapak Ibu ya. Ini bola yang masih anginnya masih ada begitu. Dilempar ke dinding, lalu bolak lagi balik lagi. Semakin kuat dilempar semakin terlempar, terbalik kembali, daya lentingnya semakin kuat. Maka orang yang punya pengharapan dalam Yesus Kristus, persoalan yang dia alami tidak akan meremukkan jiwanya. Persoalan yang dia alami tidak akan menghancurkan masa depannya. Tetapi persoalan, hambatan, tantangan itu akan menjadi daya lenting bagi kehidupannya. Semakin banyak persoalan dihadapinya, semakin besar persoalan, tantangan yang terjadi, dia semakin kuat dan semakin melihat bahwa ada anugerah Allah, pengharapan yang hidup di tengah-tengah kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam khotbah ini kami disegarkan kembali bahwa Allah adalah sumber pengharapan kami, di mana pada saat ini Tuhan Yesus, tentulah dunia yang kami huni ini tidak jauh dari persoalan-persoalan, kejahatan, persaingan ekonomi, bahkan kecanggihan zaman ini kadang membuat para orang tua juga mengalami trauma. Bahkan para anak-anak dan mahasiswa terkadang trauma karena keterbatasan kemampuan untuk mengikuti apa yang sedang ditampilkan dan apa yang sedang dipertontonkan di dalam dunia yang kami huni ini Tuhan. Karena itu kami hanya berharap kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi di masa depan, kami hanya berharap kepada Yesus Kristus bahwa di dalam pengharapan kami tidak akan mendapat malu, sebagaimana yang dikatakan oleh Yeremia dalam khotbah ini Tuhan Yesus, dalam firman-Mu, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mendapat malu. Bahkan orang yang percaya kepada Tuhan, dalam catatannya Yeremia mengatakan akan diberkati seperti pohon di tepi batang air. Demikianlah kiranya kami dalam pengharapan kami akan senantiasa berbuah. Kami akan senantiasa melimpahkan hidup kami dalam anugerah dan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati gereja-Mu GKPI Padang Bulan ini Tuhan, dalam segala pelayanan mereka dan juga para pelayan-Mu, urapi mereka agar kehadiran mereka memberi arti kehidupan di tengah-tengah semua jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk memberi persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 455. Jiwa
Firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan tertulis dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4, dikatakan demikian, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan kita. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan,
damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan tangan kiri dan kau, apa lagu yang ada. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, dan hiduplah di dalam firman Tuhan yang telah engkau dengarkan. Pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu untuk kita semua.